Sobat kolektor, apakah action figure Himura Kenshin buatan Dasin model layak menjadi koleksi Anda? This is Pro and Cons by Dr. Kolektor. Dari penampilan box, udah terkesan ini figur ala-ala Jepang. Simple, minimalis, tapi tetap menunjukkan bahwa ini figur dari anime Samurai X. Begitu di unboxing, saya cukup kaget karena aksesoris yang didapat cukup variatif dan dapat base juga. Padahal harganya cuma 500.000 loh. Nani? Yang paling menarik perhatian adalah jenis-jenis faceplate pengganti yang disediakan. Karena di animenya si Kenshin ini kan memang cukup banyak ya ekspresi mukanya, mulai dari santai, serius, sampai yang konyol. Pilihan tangan pengganti juga dikasih sangat cukup nih untuk membuat berbagai pose bermain pedang. Untuk base-nya, meski simple tapi ukuran cukup lebar dan paint kayunya cukup bagus. Disediakan sambungan juga nih supaya bisa dipadukan dengan base Dasin model lainnya. Tiang base-nya sendiri terasa sangat kokoh, nggak letoy, dan dikasih 2 buah pula. Jadi kalau ada figur 1/12 lain bisa dipose bareng di atas base-nya. Hal lain yang membuat figur ini enak dilihat adalah desainnya yang cukup seamless. Karena bahan kain yang dipakai Kenshin ini menutupi beberapa engsel-engsel sendinya. Tapi untungnya tidak mempengaruhi artikulasi, jadi tetap bisa mengeluarkan jurus-jurus Hiten Mitsurugi dengan keren. Pedang mata terbaliknya Kenshin juga dicat dengan sangat baik, meski bahannya plastik. Dan sengaja nih, kita dikasih pedang yang patah untuk dimasukin ke sarung, supaya pedang yang panjang nggak usah dikeluar masukin ke dalam sarungnya. Mungkin supaya catnya nggak kegesek-gesek. Mantep banget sih pemikiran kayak gini. Dan karena ini figur dari anime, meskipun skalanya kecil, tetap bisa dibuat detail yang bagus mirip sama filmnya. Coba kalau figur lain yang figurnya dari orang beneran dibuat skala kecil, pasti deh detailnya tetap nggak bisa mirip. Ukuran leher dari figur ini tampaknya terlalu besar untuk kepala Kenshin. Padahal Kenshin kan orangnya tidak berotot ya di animenya. Poni alternatif yang dikasih kayaknya agak nggak guna deh, karena cuma beda sedikit. Lalu masih terlihat karet di pinggang, sehingga terkesan celananya ada yang robek. Memang sih dibuat seperti ini supaya bisa diselipin sarung pedang. Paint job di sarung pedangnya sendiri juga terlihat kurang bagus, kayak masih kelihatan plastik. Untuk artikulasi ada kekurangan di bagian paha, terutama untuk gerakan ke depan dan ke samping. Dan karena kita nggak dikasih manual instruction, juga nggak ada pack sendi pengganti, teman-teman harus hati-hati banget nih kalau mau cabut pasang tangan penggantinya. Soalnya packnya ini kecil banget, bahaya kalau patah. Terakhir adalah masalah skalanya. Meski dibilang 1/12, tapi kayaknya ini lebih ke skala 1/10 deh. Karena beda cukup jauh tingginya sama figur skala 1/12. Dan di filmnya si Kenshin ini kan pendek ya. Buat saya pribadi, figur ini layak banget dikoleksi karena detailnya bagus, seamless, sangat fun to play dan pose, dan untuk harga segini udah dapet base yang cukup keren. Mudah-mudahan Dasin model bikin lengkap ya karakter Samurai X lainnya. So, buat teman-teman yang tertarik, langsung aja sikat ke Tokopedia-nya Galaxy Toys Indonesia atau Trans Gadget Indonesia. Sekian dulu review kali ini, sampai jumpa di Pro and Cons berikutnya. Bye-bye!